ya, gantolnya. Wah, gede banget. Ini usia berapa nih, Kang? Petualangan akhir pekan kali ini saya mulai dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Desa Licin merupakan kampung budidaya perikanan. Nah, di sana ada salah satu jenis ikan yang bikin saya penasaran nih. Ikan apa kira-kira? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lazimnya, ikan air tawar yang banyak dibudidayakan adalah ikan khusus konsumsi. Namun lain ceritanya dengan ikan yang dibudidayakan oleh masyarakat Kampung Perikanan Ciburial yang bernilai fantastis. Ikan dewa terbilang masih jarang dibudidayakan karena tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Disebut juga dengan ikan mahsir, semah atau ikan kancerah ini termasuk salah satu ikan yang mendiami perairan Indonesia yang memiliki aliran sungai deras dengan kualitas air yang terjaga. Nah, kalau ikan dewa di tempat lain biasanya dikeramatkan, tapi di tempat ini justru dibudidaya dan dikomersilkan. Dan di kolam ini pun jumlah indukannya ada sekitar 200 ekor ya, Kang ya? 200 ekor lebih lah. Mantap. Untuk indukannya. Indukan dan kalau indukan. Bagi masyarakat Sunda, ikan yang memiliki nilai mistis dilarang untuk diambil di beberapa tempat. Butuh waktu lama untuk membesarkan indukan ikan ini. Jadi budidaya ikan dewa di tempat ini itu dipisahin berdasarkan umur. Nah, di depan saya yang usia 4-5 bulan, begitu dikasih makan cepet banget responnya, aktif. Nih, tuh langsung diserbu makanannya. Sirkulasi air alami yang terdapat di Ciburial membuat perawatan ikan dewa lebih mudah. Pemberian pakan rutin dilakukan 2 kali sehari, setiap pagi dan sore. Nah, jadi ini cacing sutra, ini adalah pakan ikan dewa juga, tapi khusus untuk usia larva atau yang usianya masih 1 bulanan ya? 1 bulan. Untuk umur 1 bulan sampai 2 bulan masih dikasih cacing sutra pakan alami. Ini memang yang paling tinggi. Untuk pertumbuhan yang lebih optimal, ikan dewa dibudidayakan secara monokultur, sehingga pemisahan dari jenis ikan lainnya harus dilakukan. Tak jarang, jenis ikan air tawar lainnya seperti ikan mas, nila, dan tawes masuk ke kolam. Jadi harus dipisahkan. Nah, ini saya sama Kang Deden udah nyebur kolam buat nyortir ikan, dipisahin antara yang ikan dewa dan yang bukan ikan dewa. Pakai ini ya, Kang ya? Ini alatnya. Ini alatnya, pakai serok. Serokan. Segede ini. Ini ikan apa ini, Kang? Ini ikan nila. Oh, ini ikan nila merah ya? Sebenarnya sih bukan sengaja nih tanam, ini cuma kebetulannya bawa arus tumbuh di sini sampai gitu. gede. Nah, ikan yang udah disortir ditaruh di wadah ini nih, buat nanti dipisahin, biar gampang nyari ikan dewanya ya, Kang ya. Meskipun bersumber dari mata air alami yang masih jernih, memisahkan ikan lain dari kolam memiliki tantangan tersendiri. Mata benar-benar harus jeli dalam melihat dan membedakan jenis ikan yang disortir. Setelah berkutat cukup lama, akhirnya kami pun dapat memisahkan ikan-ikan lain dari kolam budidaya. Nah, begitu udah dipisahin, sekarang kita mau nyortir indukan ikan dewa. Nyortirnya pakai itu tuh, jaring yang lebih gede. Digelar ya ini ya. Tahapan budidaya ikan dewa yang tidak boleh terlewat adalah proses pemijahan. Pertama-tama kami harus memisahkan ikan yang sudah siap menjadi indukan.
Untuk mempermudah proses sortir, kami pun menyisir tepian kolam menggunakan jaring. Setelah terkumpul, barulah indukan siap diambil. Hampir aja dapet. Langsung lepas karena emang selicin itu dan geraknya juga cepet banget. Sebagai penghuni arus deras yang berbadan ramping, membuat gerakan renang ikan dewa sangat gesit. Wah, wah, gede banget. Ini usia berapa nih, Kang? Itu usia hampir 8 tahunan. Wow, 8 tahun. Bobotnya itu 4 kiloan. Berat juga sih ini, antep. Wah, gede. Kalau ini kelihatan nggak, Kang? Jantan atau betinanya? Itu betina. Betina ya? Wow. Betina 8 tahun. Gede banget. Ikan yang bisa masuk kategori indukan adalah ikan yang menginjak usia 2 tahun dengan berat minimal 2 kg. Betina yang siap bertelur juga ditandai bagian perut yang lunak. Kualitas indukan ikan dewa ditentukan dari ukuran. Semakin besar, maka semakin bagus telur yang dihasilkan. Biru, keren. Jadi emang kalau ikan dewa ini bentuknya lebih panjang, kepalanya agak bulat juga. Wow. Tenang. Udah aman nih megangnya ya. Aman. Cuman yang tangan kanan bisa di depan, yang kiri di belakang bisa. Baru bilang aman udah lepas. Indukan yang terpilih selanjutnya dikarantina untuk proses pemijahan. Oh iya, Kang. Saya penasaran nih, kan saya belum pernah nyoba makan ikan dewa. Boleh nggak kira-kira saya minta beberapa ekor aja buat nanti saya olah di camper van? Boleh. Boleh ya? Kalau kalian ikan stok ikan banyak kok. Berbekal ikan dewa yang sudah saya tangkap, kami melaju menuju lokasi camping. Desa Sukajaya, Sumedang menjadi lokasi pilihan kami. Dikelilingi perbukitan hijau dan hamparan persawahan luas, kami dapat bersantai sembari menikmati pemandangan. Nah, akhirnya nyampe juga kita ke salah satu spot yang cocok banget buat camping. Saya udah bawa perbekalan dan bentar lagi kita mau bakar-bakar ikan dewa di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sembari saya menyiapkan ikan, bumbu bakaran pun segera dipersiapkan. Tambahan aroma dari kunyit menjadi pasangan tepat untuk menghilangkan aroma amis ikan. Nah, ini ikannya udah selesai. Sebelum dibakar mau dibumbuin dulu. Teh, bumbunya udah siap? Udah ya? Oke. Bakar-bakar kali ini semakin terasa spesial dengan hidangan yang spesial. Dulunya, ikan dewa merupakan sajian khusus para raja dan bangsawan. Meskipun hanya dibalurkan bumbu sederhana, aroma ikan dewa pun sudah terasa sedap. Yang ditunggu-tunggu ikan dewa bakar akhirnya mateng juga. Karena udah lapar semua nih, nggak pakai lama, yuk langsung kita cobain. Ya, udah nih, tinggal. Berkumpul bersama sambil menikmati hasil bakaran memang menjadi momen perekat ketika camping. Ikan dewa ini dibandingin sama ikan lain, dagingnya lebih lembut, jadi begitu masuk mulut langsung lumer. Apalagi ini olahnya kan dibakar, jadi kulitnya itu crunchy dan ada rasa smoky-nya, jadi menambah cita rasa gitu. Enak banget. Tidak hanya tekstur dagingnya yang lembut saja, nutrisi ikan dewa ini juga setara dengan salmon. Ikan dewa bakar emang paling enak dinikmatin selagi masih panas di suasana malam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di Kabupaten Sumedang, camper van yang saya naiki melaju ke arah timur laut, tepatnya 13 km dari arah kota. Hamparan sawah hijau kembali menghiasi perjalanan kami.
ke Sumedang rugi banget kalau nggak mampir ke Desa Bongkok. Nah, di sana nanti saya akan merawat dan bermain bersama salah satu hewan lucu asli Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak hanya alamnya yang mempesona, Sumedang juga memiliki potensi di sektor peternakan. Salah satunya adalah peternakan kuda. Di peternakan ini, puluhan kuda dibesarkan. Tidak hanya kuda pacu impor, namun juga terdapat kuda ras asli Indonesia seperti kuda sendal. Hari ini saya udah nyampe di AK71 Farm di Desa Jambu, dan saya udah nggak sabar buat melakukan aktivitas bersama kuda-kuda yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perawatan kuda dimulai dari pemberian pakan rutin setiap pagi dan sore hari. Pemberian pakan kuda ternak lebih bervariasi dibandingkan kuda di alam liar. Komposisi yang tepat antara karbohidrat dan protein dapat membuat kuda lebih sehat dan berumur panjang. Jadi jenis kuda di farm ini tuh ada macam-macam. Nah, kebetulan yang lagi sarapan sekarang ini adalah jenis kuda mini. Lucu banget, ada anakannya. Tinggi kuda sandalwood pony dari kaki hingga punggung hanya sekitar 1,5 meter. Di balik ukurannya yang mini, kuda ini memiliki kaki dan daya tahan fisik yang lebih kuat. Nah, kuda di sini pun dimandiinnya pakai sampo khusus buat kuda. Kuda tidak boleh dimandikan terlalu sering karena dapat merusak bulunya. Selain itu, apabila kedinginan, kuda akan mudah terserang penyakit. Merawat kuda pacu membutuhkan usaha yang lebih. Secara rutin, kuda harus dilatih di lapangan pacuan untuk mengasah insting kecepatan larinya. Ya, naik terus. Nah. Nah, jadi kuda di farm ini dilatihnya rutin setiap seminggu 3 kali. Ini saya lagi ikutan ngelatih nih hari ini. Meski terlihat mudah, menunggangi kuda butuh teknik-teknik dasar untuk mengontrol kekuatannya. Olahraga satu ini juga memiliki pengaruh positif bagi pembentukan dan kekuatan tulang belakang joki. Jadi cara ngendaliin kudanya pun ada tekniknya, nggak sembarangan. Kalau kita kendorin, kayak gini nih, jadi kudanya akan maju. Nih. Sedangkan kalau ditarik, nanti kudanya akan berhenti. Dan beloknya pun sama, hampir sama kayak ngendaliin motor gitu. Tapi tenaganya kita harus nyamain sama tenaganya kuda, biar kita nggak kebawa. Peran joki sangatlah penting untuk dapat menghasilkan kuda juara. Saya harus memahami dan membangun ikatan yang baik dengan kuda yang ditunggangi. Seru banget bisa ikutan akang-akang di sini buat beraktivitas bersama kuda di Desa Jambu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kok kuat ya? Wah.